kita akan membahas tentang apa itu ma'rifatullah. Mungkin dari beberapa yang tadi dijelaskan ya oleh para ikhwan kita, arti dari ma'rifatullah itu adalah kita mengenal apa itu Allah, siapa itu sosok Allah. Maka digambarkan dalam bahasa Arab ma'rifatullah. Maka di dalam bahasa Arab itu disebutkan adalah ma'rifatullah, yaitu memperkenalkan atau mengenal atau perkenalan siapa yang dikenal adalah Allah. Nah, ketika kita merujuk lagi ke dalam bahasa Arab, maka ketika kita melihat ini adalah semuanya sudah menjadi jumlatul mufidah, atau semua ini adalah sudah menjadi kata-kata yang lengkap. Ya, maka di sini ada yang namanya perkenalan, ya. Ini adalah bentuk dari mubtada. Mubtada itu kalau dalam bahasa Arab adalah yang didahului. Yang didahului itu adalah memperkenalkan. Ya. Maksudnya memperkenalkan itu, ya. Ma'rifah berasal dari kata arafah. Arafah yang berarti adalah perkenalan. Dan arafah ini ya ada beberapa pengertian, yaitu adalah dia mengenal atau mengetahui seluk-beluk dengan detail. Ya, dengan detail lebih kepada satu objek. Maka siapa objek tersebut yang harus kita tahu, yang lebih diperdalam ke dalam seluk-beluknya, maka dia adalah Allah. Ya, maka kita harus memahami. Nah, maka tadi ada beberapa ungkapan ya daripada yang tadi disebutkan, bahwa ketika kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Nah, itu udah umum. Tapi ada orang yang udah kenal tapi nggak sayang. Ya, maka kita akan rubah. Maka ketika tidak kenal maka tidak tahu. Ketika tidak kenal maka tidak tahu. Maka tidak heran ya, kenapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka itu terang-terangan berani membuat istilahnya berbuat dosa, ya, berbuat yang kita lihat itu adalah mengundang amarahnya Allah. Ya, maka karena dia itu adalah tidak tahu efek dari, karena dia kurangnya makrifat terhadap Allah. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa itu adalah para ulama. Ya. Maka orang yang disebut dengan ma'rifah, orang yang ma'rifah atau orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Dan para ulama itu adalah orang yang paling paham terhadap seluk-beluk Allah. Maka orang yang mengenal Allah adalah para ulama. Dan ulama itu disebutkan lagi di dalam Quran surat Al-Imran. Disebutkan sini adalah inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Nah, ulil albab. Kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat di dalam Quran surat terjemahan, maka yang disebut dengan ulil albab itu adalah orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Sebagaimana yang tadi kita kembalikan lagi ke Quran surat Al-Ankabut. Ya, orang-orang yang memiliki akal itu adalah disebut dengan ulama. Orang yang menggunakan akalnya, orang yang menggunakan ilmunya untuk mengenal Allah. Siapa itu mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang sering atau yang mengingat Allah. Ya, orang yang sering mengingat Allah, dan baik itu mereka dalam keadaan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, ya, ketika mereka berdiri, duduk, wa qu'udan, atau mereka duduk, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu memikirkan, merenungi tentang ayat-ayat karunia Allah, yaitu penciptaan langit dan bumi. Kemudian ketika dia sudah memikirkan siapa pencipta langit dan bumi yang segitu besarnya, maka akan timbul di dalam dirinya siapa itu, maka dia akan kembali pada Allah. Maka disinilah kita akan diperkenalkan dengan namanya tauhid.
Tauhid itu dalam bahasa Arab artinya mengesahkan ya, mengesahkan Allah. Ya. Ketika kita sudah mengetahui semuanya, maka akan merujuk kepada tauhid. Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa tidak ada penciptaan tidak ada langit dan bumi ini berdiri sendiri atau menciptakan dirinya sendiri, maka ada seorang pencipta. Ya, maka diperkenalkan. Ya, maka ini adalah tauhid. Diperkenalkan ilmu tauhid. Tauhid ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah tauhid uluhiyah. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu adalah mengisahkan Allah dengan segala bentuk keilahannya atau segala bentuk sesembahan, atau mengisahkan Allah dengan sesembahannya. Maka ketika seorang sudah mengetahui tauhid uluhiyah, maka semua orang itu sudah paham. Semua manusia atau semua orang, termasuk Fir'aun sekalipun, itu memiliki keyakinan tauhid uluhiyah. Karena semua orang tidak bisa menyangkal bahwa seluruh benda yang ada di muka bumi ini pasti ada penciptanya, tanpa bukan berdiri sendiri ya. Kemudian ada lagi yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Nah, kalau tauhid rububiyah ini adalah tauhid di mana kita mengisahkan Allah dengan berbagai ibadah, ya, berbagai ibadah kita kepada Allah. Nah, dan tauhid rububiyah ini belum tentu semua orang bisa mengamalkan tauhid tersebut, ya, karena kita kembali lagi, ma'rifatullah itu adalah bagaimana caranya kita itu bisa mengetahui siapa itu Allah. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui Allah itu ada? Ya, kita bisa kembali lagi ke ukuran syarat ini, yaitu kita bisa merenungi siapakah pencipta langit dan bumi, maka semua itu pasti ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.